Assalamualaikum teman-teman semua. Baiklah, saya Bilea Ostalita Laurencia dengan NIM 1714040040 dari jurusan Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang video pembelajaran yang berjudul tentang materi daerah integral dan lapangan. Silakan ditonton. Daerah integral. Definisi 1.1. Diberikan R suatu ring dan elemen A elemen R, A tidak sama dengan 0, maka A disebut elemen pembagi 0 kiri jika terdapat B elemen R, B tidak sama dengan elemen 0, sehingga A kali B sama dengan elemen 0. I2. A disebut elemen pembagi 0 kanan jika terdapat B elemen R, B tidak sama dengan elemen 0, sehingga B dikali A sama dengan elemen 0. I3. A bukan elemen pembagi 0 jika untuk setiap B elemen R, B tidak sama dengan elemen 0 berlaku A dikali B tidak sama dengan elemen 0. I4. Elemen 0 seringkali disebut elemen pembagi 0 tak sejati. Contoh 1.1. Perhatikan, saya punya himpunan matrik M matrik ABCD berukuran 2x2 dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian matrik adalah suatu ring. Apakah matrik atau koleksi matrik ini membuat pembagi 0? Bisa kita katakan matriks yang bagaimana yang tidak sama dengan 0, sehingga kita bisa menemukan matriks lain yang tidak sama juga dengan 0. Tetapi hasil perkalian antara kedua matriks tersebut sama dengan 0. Misal, saya contohkan dengan 2 0 0 0 0 3 0 0. Maka matrik 2 0 0 0 dikali matrik 0 3 0 0 sama dengan matriks 0. Maka artinya ini tidak sama dengan 0, ini juga tidak sama dengan 0, tetapi hasil perkaliannya sama dengan 0. Maka ini disebut dengan pembagi 0. Definisi 1.2. Suatu ring komutatif D dengan elemen satuan yang tidak mempunyai elemen pembagi 0 disebut daerah integral atau integral domain. Suatu ring D, ring yang punya elemen satuan yaitu invers terhadap operasi perkaliannya, tidak mempunyai elemen pembagi 0 disebut daerah integral atau integral domain. Berarti ringnya tidak mempunyai elemen pembagi 0. Definisi 1.2. Suatu ring komutatif D dengan elemen satuan yang tidak mempunyai elemen pembagi 0 disebut daerah integral atau integral domain. Suatu ring D, ringnya punya elemen satuan yaitu invers terhadap operasi perkaliannya, tidak mempunyai elemen pembagi 0 disebut daerah integral atau integral domain. Berarti ringnya tidak boleh punya daerah pembagi 0. Contoh 1. Z, Q, dan R masing-masing merupakan ring komutatif dengan elemen satuan dan tidak memuat pembagi 0 sehingga merupakan daerah integral. Buktinya, himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan rasional, dan himpunan bilangan real kita bisa dapatkan jika kita mempunyai dua buah bilangan. Kita misalkan A dikali B sama dengan 0, maka salah satu dari A atau B ini hasilnya sama dengan 0. A sama dengan 0,
atau B sama dengan 0. Artinya pembagi nolnya tidak ada, sehingga himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan rasional, dan himpunan bilangan real adalah daerah integral. Contoh 2. Z3, Z4, Z5 masing-masing merupakan ring komutatif. Ring dengan elemen satuan Z3 dan Z5 merupakan daerah integral, sedangkan Z4 dan Z9 bukan daerah integral. Himpunan modulo N Z3, Z4, Z5, dan Z9, apakah semuanya merupakan elemen pembagi nol atau daerah integral? Belum tentu. K. Dapat kita buktikan bahwa Z3 dan Z5 merupakan daerah integral, sedangkan Z4 dan Z9 bukan daerah integral. Selanjutnya kita masuk kepada soal. Diberikan ring matriks 2 dikali 2 terhadap operasi penjumlahan dan perkalian matriks M2 dikali 2, matriksnya A, B, C, D, di mana A, B, C, dan D elemen R. Carilah elemen pembagi nol kanan tapi bukan elemen pembagi nol kiri, dan elemen pembagi nol kiri tapi bukan elemen pembagi nol kanan daripada ring M2 dikali 2. Kita misalkan matriks A-nya sama dengan 00 CD dan matriks C-nya 00 BD sebagai elemen pembagi nol. Dan kita misalkan matriks B-nya sama dengan X0 00. Maka dapat kita buktikan bahwa matriks A dikali B sama dengan 0C 0D dikali X0 00 sama dengan 0CX 00, tidak sama dengan matriks 0. Sedangkan matriks B dikali matriks A sama dengan X0 00 dikali 0C 0D sama dengan matriks 0. Jadi A adalah pembagi 0 tapi bukan pembagi 0 kiri pada ring M2 dikali 2. Selanjutnya matriks C dikali B sama dengan 00 BD dikali X0 00 sama dengan matriks 0. Sedangkan matriks B dikali C sama dengan X0 00 dikali 00 BD sama dengan X0 BX 0, tidak sama dengan matriks 0. Jadi C adalah pembagi 0 kiri tapi bukan pembagi 0 kanan pada ring M2 dikali 2. Sifat-sifat daerah integral. Teorema 1.2. Diberikan D adalah suatu integral dan misalkan A, B, C elemen D dengan A tidak sama dengan 0. Jika AB sama dengan AC, maka B sama dengan C, atau hukum kanselasi kiri. Dan jika BA sama dengan CA, maka B sama dengan C, atau kanselasi kanan. Maka pembuktiannya dapat kita lihat bahwa A tidak sama dengan 0, AB sama dengan AC.
Kalau saya mengatakan D adalah daerah integral, maka D tidak punya pembagi nol. Artinya A-nya di sini juga tidak mempunyai pembagi nol. Jika dan hanya jika AB dikurang AC sama dengan nol, A dalam kurung B dikurang C sama dengan nol, B dikurang C sama dengan nol, mengakibatkan B sama dengan C. Teorema 1.3. Jika hukum kanselasi kiri atau kanan berlaku pada D, maka D memuat pembagi nol. Maka dapat kita buktikan A tidak sama dengan 0, AB sama dengan 0, sama dengan A dikali 0. Maka di sini kanselasinya berlaku. AB sama dengan A0, B sama dengan 0. Artinya apa? Kalau A tidak sama dengan 0 dan B juga sama dengan 0, maka A bukan pembagi 0. Teorema 1.4. Misal, R adalah ring dengan elemen satuan dan A elemen dalam R yang tak nol. Jika A mempunyai invers, maka A bukan pembagi nol. Maka dapat kita buktikan jika 1R elemen R, A tidak sama dengan 0. Karena A-nya mempunyai invers, maka terdapat B elemen R, AB sama dengan 1R sama dengan B dikali dengan A. Karena A-nya mempunyai invers, maka A bukan pembagi 0. Maka dapat kita buktikan, kita misalkan andai A pembagi 0, A tidak sama dengan 0, maka bisa terdapat C yang tidak sama dengan 0 sehingga A dikali C sama dengan 0. AC sama dengan 0 B dikali dalam kurung A dikali C sama dengan B dikali 0. B dikali C tutup kurung dikali C sama dengan 0. IR dikurang C sama dengan 0 mengakibatkan C sama dengan 0. Kanselasi dengan C tidak sama dengan 0, maka pengandaian di sini salah. Maka A bukan pembagi dari 0. Kita masuk kepada contoh. Perhatikan ring Z4 tabel Cayley dari ring Z4 terhadap operasi perkalian modulo 4. Dapat kita jawab bahwa anggota dari Z4, anggota himpunannya merupakan residu terkecil modulo 4. Perhatikan tabel Cayley di ini. 1, 0, 1, 2, 3. 0, 0, 0, 0, 0. 1, 0, 1, 2, 3. 2, 0, 2, 0, 2. 3, 0, 3, 2, 1. A di sini punya invers, maka A bukan pembagi 0. Punya invers di sini berarti solusinya 1. Maka invers dari 1 adalah 1, invers dari 3 adalah 3. Karena 1 dan 3 mempunyai invers, maka 1 dan 3 bukan pembagi dari 0. Maka 2 dikali dengan 2 sama dengan 0. 2
bukan pembagi dari nol. Selanjutnya kita masuk kepada materi lapangan daerah integral. Teorema 1.5. Setiap lapangan merupakan daerah integral. Berarti maksudnya di sini setiap daerah integral adalah lapangan. Maka dapat dibuktikan, misalkan di sini kita mempunyai F, maka setiap A tidak sama dengan 0 mengakibatkan A unit. Karena A unit, maka A mempunyai invers. Ini berhubungan dengan teorema 1.4 sebelumnya yang mengatakan A mempunyai invers, maka A bukan pembagi dari 0. Karena F tidak mempunyai pembagi 0, maka F merupakan daerah integral. Selanjutnya, teorema 1.6. Setiap daerah integral berhingga mempunyai lapangan. Contoh selanjutnya, perhatikan, ring Z3 merupakan daerah integral berhingga sebab 1 dikali 2, maka 1 ataupun 2 pembagi 0 dari Z3. Maka dapat diperhatikan tabel di sini 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 2, 2, 0, 2, 1. 1 dan 2-nya bukan merupakan pembagi dari 0. 1 dan 2 punya invers. Karena 1 dan 2 punya invers, maka 1 dan 2 bukan pembagi dari 0. 1, 2 kali 2 adalah unit. Z3 merupakan lapangan. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasikan elemen-elemen dalam ring apakah merupakan elemen pembagi 0 atau tidak. Yang kedua, menganalisis suatu ring memuat elemen pembagi 0 atau tidak. Yang ketiga, memahami definisi daerah integral. Yang keempat, membuktikan suatu ring merupakan daerah integral atau bukan. 5. Memahami definisi dari lapangan. 6. Membuktikan suatu ring merupakan lapangan atau bukan. 7. Menjelaskan atau mengidentifikasi sifat-sifat daerah integral. 8. Membuktikan sifat-sifat daerah integral. 9. Memahami hubungan antara lapangan dan daerah integral. 10. Menerapkan sifat-sifat daerah integral ke permasalahan aljabar. Baiklah, kita lanjutkan kepada materinya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video pembelajaran saya. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe.